Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast, arungi lebih dalam. Hai tim Marves, balik lagi di Marves Podcast. Nih bintang tamu kita kali ini orang yang benar-benar deket banget. Nempel mungkin ya kayak gini, bisa dibilang kalau nyari Pak Menko tuh tinggal nyari ke bintang tamu kita yang kali ini. Aku biasanya manggilnya ADC tapi namanya Pak Didik. Mungkin Bapak izin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak buat tim Marves yang nonton. Boleh. Nama saya Didik Fendi. Ya. Saya asal Purwokerto, Jawa Tengah. Saya dari TNI Angkatan Darat. Saya dari Kopassus. Saya dinas di Satuan 81 Anti Teror Kopassus. Jabatan saya dan tim Jihandak ya. Saya ngurusin ya IOD lah kalau di ininya. Jadi Jihandak itu bagian saya kalau di Kopassus. Sejujurnya tim Marves aku kurang ngerti itu apa. Tapi yang dijelasin karena bukan dari tentara kan, jadi kurang paham. Tapi keren, Pak Didik keren banget ya. Boleh Pak, boleh diceritain nggak dulu awalnya bisa akhirnya jadi ajudannya Pak Menko tuh gimana? Ya jadi tuh kita kan dulu tahun 2020 ya, 2020 itu sebelum pandemi itu sudah ada info-info kasus-kasus pertama COVID itu. Nah, saya juga lagi di satuan, lagi kegiatan di satuan, tiba-tiba ada permintaan untuk mengikuti seleksi. Waktu itu saya ada 3 orang ikut seleksi, ada senior saya 1, kemudian ada adik saya 1. Itu dari Kopassus semua Pak? Kopassus semua. Ya. Nah, waktu itu saya juga pastinya belum tahu nih seleksinya apa, di mana, bagaimana. Kita sebagai tentara ya laksanakan perintah, berangkat. Lu besok berangkat kayak gitu aja. Keren. Makanya saya berangkat, udah nyampe di sini, saya ketemu Sespri kan, saya dijelasin rencana saya salah satu di antara kalian akan menggantikan ajudan yang lama karena ajudan yang lama sudah selesai masa dinasnya. Nah, nanti kalian akan mengikuti seleksi. Nah, seleksinya kan ada yang pertama kan biasa menghadap Sespri, kemudian juga ada kita waktu itu menghadap deputinya Pak Menko. Nah, di situ kita ada diwawancara lah, kita wawancara, di tes beliau ada tes, ya mungkin cara beliau kan tes kepribadian dengan pertanyaan, ada juga, biasa kan kalau Pak Menko kan ngecek tuh matematika, jadi kita dites matematika pakai aplikasi. Berarti Bapak pintar dong? ya, tapi ada tes matematika, kemudian dites bahasa Inggris juga. Kemudian waktu itu dites hobi, kamu hobinya apa? Kelebihan kamu apa? Jadi, saya ada kebetulan kan saya dulu sejak sipil itu saya ikut karate, kan? Kemudian saya karate sama dengan Taruna karate, sama dengan di Kopassus juga saya masih karate. Sampai sekarang masih Pak? Sampai sekarang karena saya udah sibukannya lumayan, jadi sudah jarang. Nah, sampai dengan ya ada hobi kamu apa selain karate apa gitu, jadi tapi semuanya. Awalnya pernah nggak Pak, maksudnya waktu masuk nih jadi tentara kepikiran kayak pengen deh jadi ajudan menteri, atau waktu itu karena ya udah ditugasin ya udah akhirnya berangkat gitu? Kalau pengen, saya sebenarnya dulu tuh lihat kan, jadi letting saya itu di Kopassus khususnya itu banyak yang jadi ajudan juga. Ada dulu ajudannya Bapak Kasat, ada waktu itu ajudannya Bapak Panglima, ada juga ajudannya Kasum. Wah itu banyak. Jadi di situ saya lihat kalau ditanya pengen juga. Pengen juga saya bisa melekat dengan seseorang yang menjadi kayak ya bisa dikatakan pejabat lah. Tapi di situ saya melihat bukan sebagai pejabat tapi sebagai orang yang mempunyai kapasitas menentukan suatu kebijakan yang berlaku untuk luas itu. Itu apa yang dia lakukan gitu loh. Apa yang beliau itu kerjakan, pemikirannya bagaimana, sebenarnya dari mana aja sih, apa murni pemikirannya gitu. Jadi sebenarnya kalau tanya pengen juga dulu, cuma kan saya berpikir tapi kayaknya udah nggak mungkin lah, ini kan Kasat udah ada, Panglima udah ada, letting saya semua, nggak mungkin saya menggantikan letting kan gitu. Makanya begitu ada kesempatan itu ya saya ya antusias, begitu tanya ya saya pengen, ya motivasinya ya banyak. Salah satunya memang dari dulu ada
ada terbesit lah. Kalau memang harus, nggak harus juga gitu. Tapi ada terbesit, wah itu kawan saya kok bisa ya, pasti dia bisa tahu sisi lain dari beliau ini, ya, bisa tahu sisi lain dari beliau ini gitu loh. Itu yang ya alhamdulillah ada seleksi tersebut dan saya bisa mengikuti, diberi kesempatan. Yang paling penting itu kesempatan. Belum tentu ada kesempatan itu. Makanya saya bersyukur. Ya, satuan saya juga terima kasih memberikan kesempatan untuk seleksi. Ya, selanjutnya kan terserah ya kan penggunanya. Oh ini seleksi ya, siapa yang mau dipakai kan kita. Alhamdulillah terpilih ya kita jalani maksimal. Ya, kita berbuat yang terbaik sesuai sama yang Kopassus. Berbuat selalu yang terbaik. Tulus dan ikhlas. Nah itu guys. Nah mulai bergabungnya kapan berarti Pak? Nah itu waktu pandemi itu saya ingat sekali 2020 bulan Mei. Nah, itu saya masuk. Waktu itu saya langsung dipanggil. Waktu itu kita tiba-tiba tinggal satu orang. Ya satu orang kamu langsung ke kantor Marves sekarang juga. Waktu itu saya ke kantor Marves. Waktu itu Bapak ada kegiatan dengan Ratu Belanda kalau nggak salah ya. Ratu Belanda. Nah, saya langsung datang ke tempat beliau. Langsung nyambut beliau di hotel. Kemudian dari beliau, udah ikuti. Nah, saya ikuti kegiatan beliau, lihat. Kita kan masih baru, kita lihat. Saya juga nggak sadar tiba-tiba nanti kamu ikut kegiatan. Karena beliau kan... Oh berarti itu Bapak datang langsung? Datang langsung in charge, langsung nempel. Jadi ikut kegiatan Ratu Belanda masih di Jakarta. Kemudian Bapak bilang nih, Ratu Belanda mau waktu itu ke Silangit kan. Kamu ikut langsung. Saya tidak ada persiapan apa-apa itu. Langsung ikut, langsung telepon sana-sini. Wah nih. Tolong siapin baju ganti saya telepon ke anggota di satuan, tolong siapin. Akhirnya saya gimana caranya udah siap, bisa ikutin langsung, ikut naik waktu itu. Padahal itu belum ada pengalaman apa-apa ya Pak, belum tahu. Belum, ya jadi kita masih tandem lah sama yang lama. Waktu itu rekan saya naik, saya ikut lihat, oh begini gitu Pak Menko, dan apa yang harus saya lakukan. Ya sejak saat itu udah diberitahukan, udah nanti kamu naik dulu mungkin 2 minggu atau 3 minggu, lihat biar tahu lah apa tugas yang dikerjakan gitu. Nah. Itu waktu itu 1 minggu sebelum COVID. Jadi setelah saya naik 1 minggu langsung ada kebijakan PSBB itu. Nah, itu udah saya langsung kegiatannya di kediaman terus. Vicon tapi menurut saya wah ini Vicon terus ya nggak. Tadi kan dengar dari ajudan yang lama kan Bapak kegiatannya pergi terus. Bisa keliling Indonesia, bahkan kadang ke luar negeri mungkin bisa ya sering lah gitu loh. Makanya ya tapi di situ banyak belajar juga gitu loh. Sebenarnya berarti tugasnya tuh jadi ajudannya Pak Menko apa aja Pak? Tugas ya, kalau tugas yang saya lihat sampai saat ini ya, tugas yang pertama itu jelas keamanan ya, keamanan, kenyamanan, kemudian kelancaran. Ya, ini yang 3 ini. Keamanan kan saya manajerial, tapi bertanggung jawab penuh, paling melekat. Karena kan saya dibantu ada walpri Bapak, pengawal pribadi. Ya, jadi saya di sini melekat, kemudian saya mengorganisir walpri ini. Lu harus berbuat apa? Lu harus berbuat. Setiap pagi kan kita apel pagi kan, apel pagi. Ya kegiatan Pak Menko ke sini. Nah, nanti saya minta, kalau saya biasanya kegiatan Menko di sini, pokoknya saya minta 1 orang melekat, 1 orang di depan, saya di belakang. Nah, nanti kalau ada hal urgent, kita udah briefing lah antara walpri dengan saya. Ini keamanan ya, keamanan beliau. Pokoknya gimana beliau aman gitu. Nah, tapi kan beliau ini orangnya kan low profile, jadi beliau tidak suka yang wah minggir, beliau tidak suka. Beliau, gitu ya, Pak? Makanya walpri beliau kan dari Kopassus juga, biar kita kecil tapi berkualitas. Jadi silent tapi ya, bisa mematikan gitu. Jadi kita jangan takut ya Tim Marves, nggak menakutkan kok tapi. Intinya kita koordinasi baik, tenang, santai, tapi apa-apa aman. Yang pertama keamanan, yang kedua kenyamanan. Ya Bapak nyamannya bagaimana sih? Ya kita siapkan agar Bapak nyaman. Misalnya mulai dari tempat duduk, mulai dari kegiatan, jadwal dan lain sebagainya kita harus tahu Bapak sukanya begini. Nah, kita menyiapkan. Makanya kan dari rekan-rekan kan sering koordinasi tanya ke kita bagusnya karena kita melekat jadi kita tahu kebiasaan Bapak. Bapak nyamannya begini. Waktu kita siapin
baik kursinya atau apanya, tempat atau misalnya suasananya, atau misalnya contoh misalnya kalau kunker Bapak kamarnya bagaimana gitu. Kalau Bapak kan beliau kan santai, jadi tidak perlu yang malah beliau kadang kalau kita menyiapkan terlalu berlebihan beliau kurang suka. Kan beliau tuh ya tidak susah lah, beliau kan basicnya tentara, jadi ya kita tahu lah ya, seperti itu. Kemudian kelancaran, nah kelancaran ini semua tugas-tugas beliau kita berkoordinasi di Sespri untuk kelancaran tugas Bapak, mau dari koordinasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Sebelum kegiatan ya kita koordinasi. Saya laporan di Sespri, kita koordinasi Sespri, Bapak ada kegiatan sini. Nah, ada tugasnya masing-masing, sekretaris bagaimana, nanti dari Korspri bagaimana, nanti saya bagaimana di Bapak itu. Yang penting itu berjalan lancar, ketika pelaksanaan juga harus lancar. Bagaimana disiapin, Bapak mau ada ini tolong siapin. Jadi kita muaranya itu di saya, di ajudan gitu. Agar kegiatan Bapak lancar, nanti kita breakdown. Karena kalau ada kendala, yang tim-tim Bapak itu staff-staff dan sebagainya nanti koordinasi dengan kita. Kalau memang harus ada yang disampaikan langsung Bapak, kita yang masuk ke Bapak. Yang penting kegiatan Bapak berjalan lancar sampai dengan selesai kegiatan. Sebelum, selama, dan sesudah kegiatan itu berjalan lancar dan aman. Nah, itu. Termasuk kayak kita juga nih tim Marves, di tim Humas Kemenko Marves, kalau Bapak butuh foto, butuh video, butuh typing, nggak apa-apa pasti ngechatnya ADC ini gimana Bapak udah siap belum gitu-gitu. Gimana Pak? Yeah. Repot nggak sih di chatin? Hampir berarti kan semua orang yang berhubungan sama Pak Menko pasti ngehubunginnya ke ajudan kan? Kalau menurut saya enjoy justru harus begitu. Karena kalau saya kadang agak kenapa sih orang mau berhubungan Pak Menko nggak ngomongin saya gitu. Jadinya kita kayak kecolongan gitu loh. Menurut saya sih nggak apa-apa, kita enjoy aja. Tapi memang kadang kalau kita low respon ya minta maaf. Karena banyak iya itu. Berarti hampir semua orang mau dari menteri-menteri lain juga Bapak ngehubunginnya ke ADC dulu ya Pak, atau biasanya kita kan ada Sespri, ada ajudan. Kalau misalnya urgent itu biasanya mereka ke kita karena kan kita selalu nempel. Nah, jadi Pak kita juga kan akses beliau kan Menko ya, multi koordinator. Jadi kita diberi kepercayaan Pak Menko, kadang kita kalau beliau tidak tersambung langsung dengan menteri, kadang kita minta tolong kita jadi diberikan akses bisa telepon langsung menteri-menteri yang lain di bawah Bapak yang menunjang untuk terlaksanaannya kelancaran kegiatan Bapak. Jadi ya kadang ada menteri juga, kadang kita antara ajudan juga gitu. Pokoknya kita kalau ajudan Pak Menko ini agak akses lumayan diberikan gitu. Jadi kita enak koordinasi gampang gitu dengan yang lain semuanya. Rasanya jadi ajudannya mungkin orang kayak keren nih jadi ajudan menteri, tapi terlebih lagi rasanya jadi ajudannya Pak Luhut tuh gimana Pak? Itu exciting menurut saya, karena kan kita kayak kadang-kadang juga kita agak pede lah gitu. Jujur kalau saya pede ya dengan background saya di Kopassus juga, saya ajudan Pak Luhut juga, beliau Kopassus juga, jadi kita ya lebih bersemangat lah karena ya semua orang pasti tahu lah Pak Luhut itu seperti apa lah. Jadi kalau kita menjadi ajudan beliau, suatu kebanggaan tersendiri yang menurut saya belum tentu semua orang bisa dapat gitu. Tapi kan mungkin orang kalau ngeliat, Pak Luhut nih galak, Pak Luhut ini gitu. Sebenarnya kalau Bapak sebagai orang yang nempel banget gitu, rasanya apa Pak? Kalau galak kan beliau memang background tentara ya. Tapi kalau saya tanya-tanya dari yang sebelumnya, dulu lebih galak katanya. Tapi sekarang sebenarnya beliau itu bukan galak, kalau beliau itu kan disiplin. Iya, gitu beliau kan Adi Makayasa ya. Jadi detail, kemudian semuanya harus terencana dan dicek. Jadi setiap perintah beliau itu kita harus, kalau banyak saya selalu tulis ya. Selalu tulis, habis itu dicek, habis itu selalu ngeceknya itu detail. Misalnya kita kegiatan di Bandung, kita udah harus tahu. Misalnya pakai heli, kita harus tahu helinya heli apa, di mana, pilotnya berapa, seatnya berapa, kemudian kecepatannya nanti berapa menit sampai dengan tujuan, kemudian cuacanya bagaimana di lokasi, kita harus sudah tahu. Memang beliau tidak selalu cek, tapi tiba-tiba sometimes nanya gitu. Makanya kita harus detail berarti. Makanya kadang saya pernah diingatkan beliau, kamu tuh cek dan recheck. Jadi kalau kita ada kegiatan yang miss, beliau selalu, kamu tuh harus cek dan recheck. Maksudnya
Ya itu detail semua kita harus cek mulai dari semuanya. Makanya kalau ajudan-ajudan cerewet di grup itu memang ya itu 3 tugas itu, keamanan, kelancaran, kenyamanan. Kita harus itu bisa berjalan. Berarti gitu. secara tidak langsung ajudan harus menguasai semua, maksudnya bukan cuma agendanya Bapak aja ya Pak, tapi detail-detail kayak misalkan rapat tentang apa gitu, ajudan juga harus tahu, memahami ya iya, Pak. makanya kan kita ada jadwal malam kita selalu minimal poinnya, misalnya ada rapat dengan kita, poinnya ada rapat dengan minister siapa, pendamping siapa, kita harus tahu jam sekian. Jadi garis besar aja, jam 9 Pak, jam 9 ada rapat dengan misalnya menteri ini, ruangannya di sini, pendampingnya ini Pak. Kita juga harus tahu sebelum rapat dimulai pendamping harus sudah ada dulu. Jangan kita rapat siapa, nah, pendamping udah ada. Itu. Jadi kita harus itulah. Ya, itu salah satu tugas kita, aman, lancar, nyaman. Pengalaman paling menarik Pak selama berarti kurang lebih udah hampir 2 tahun ya Pak. Pengalaman yang paling menarik selama mendampingi Pak Menko apa? Pengalaman menarik ya kalau kita kan, beliau ini kan mulai dari awal beliau itu tipe menteri yang ajudan itu bukan sekedar membantu ya. Beliau itu ajudan juga dia harus hebat. Setiap rapat-rapat ini menarik menurut saya. Jarang menteri itu ngasih ajudan, kau duduk sini, kau lihat, ikut belajar. Itu loh. Saya dulu tahu saya, kalau menteri rapat kita keluar. Kalau Bapak enggak, kamu duduk sini, kamu kamu belajar. Itu sesuatu yang menurut saya menarik, belum tentu semua pejabat seperti itu. Nah, itu kemudian ya kita selalu diajak kalau ajudan nggak tahu ajudan menteri lain, kalau Pak Luhut selalu mengajak ajudan ketika beliau kunker kemanapun, dan salah satunya ke luar negeri juga. Nah di situ kita banyak belajar juga. Beliau juga cerita, misalnya kayak kemarin ke Arab itu, agak kayak curhat gitu. Ini kamu harus tahu bahwa kalau kita menghadap ke ini seperti ini, kalau kita menghadap ke negara Eropa, negara Amerika, negara Arab dan sebagainya, kita punya karakter sendiri. Beliau cerita gitu. Itu yang maksudnya menarik, menurut saya menarik seorang pemimpin seperti itu bisa seperti itu. Dan yang lebih lagi beliau sangat care terhadap pendidikan. Iya. Nah, makanya saya juga dalam mungkin beberapa waktu ini udah mau purna juga, mungkin saya udah disiapin Bapak Menko untuk bersekolah, dan sekolahnya tidak pernah yang tidak bagus. Nggak yang paling gitu. bagus Ya, gitu pasti ya Pak. paling bagus. Beliau mengarahkan, kamu harus ini. Kalau kita kurang, kamu bina. Kita kan begitu masuk, bahasa Inggrismu gimana? Langsung les, langsung kamu kursus. Kamu harus bagus, karena kan kita selalu kemana-mana kan kita kursus. Jadi kita benar-benar disiapin bukan sebagai pembantu gitu loh. Kita sebagai perwira yang nanti suatu saat mungkin kamu menggantikan saya gitu. Selalu seperti itu beliau pikirannya. Itu yang keren banget sih. Ya saya punya figur hidup ini salah satunya beliau. Jadi ya, maksudnya selain orang tua ya, orang tua itu udah jelas ya, background orang tua dari saya, dan saat ini ada orang tua dari istri saya, itu 2 background yang selalu ada, tambah beliau ini. Jadi kehidupan beliau, cara mengambil keputusan beliau itu keren sih. Kalau mungkin ya, istri saya juga kadang, ya ini kamu udah gaya-gayanya udah kayak Pak Luhut. Saking nempel mulu ya Pak. Iya, saking kita lihat mulai dari bangun beliau pagi. Kalau kita kunker kan mulai dari bangun pagi sampai beliau mau istirahat. Kita udah ada terus, dan bukan nggak bisa. Ya menurut saya menarik gitu, kita bisa lihat orang, dan banyak orang yang pengen tahu. Dan saya beruntung, saya tahu kebiasaan beliau, karena dengan umur beliau yang sekarang, beliau masih semua orang memuji, dan saya beruntung bisa melihat, dan mungkin akan menjadi contoh role model bagi saya buat nanti saya kalau Allah kasih rezeki saya menjadi seseorang, mungkin beliau bisa jadi contoh yang sangat bagus gitu loh. Nah, ini Pak, tadi kalau di kunker di daerah, maksudnya di Indonesia kan banyak perangkat-perangkat dari kantor yang bisa nemenin ya, bisa bantuin ajudan gitu. Kalau keluar negeri kan sendiri tuh Pak, itu rasanya gimana? Kadang-kadang kan Pak Menko lama berhari-hari gitu, berarti kan semuanya harus ajudan yang ngatur kan, itu. Iya, kalau di luar negeri itu memang full kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian kegiatan apa, tapi kan pasti ada orang kantor sih. Ya, tapi kita benar-benar yang menjadi
ya semua yang beliau butuhkan kita harus wadahi. Tapi memang beliau itu kan orangnya tidak susah. Jadi bukan ribet. Kalau di luar negeri juga nggak yang dilayani seperti, enggak, beliau simple aja. Seperti biasa saja. Yang penting kegiatan saya siap, kamu tahu saya di mana, harus kemana, jam berapa, pakaian saya siap. Beliau oke. Dan kita udah tahu polanya. Gimana? Oh, saya datang, saya siapin kamar, saya baju, kemudian sepatu dan sebagainya. Kemudian diingatkan pagi jam berapa, bapak izin besok jam segini sarapannya dibawa dan sebagainya. Beliau udah lancar gitu, kita udah biasa, nggak terlalu ribet lah. Beliau sangat simple, tidak ribet sama sekali. Pengawal juga satu cukup gitu. Bagi beliau kan Kopassus itu kan kecil tapi berkualitas gitu, sedikit berkualitas. Bukan banyak orang tapi cuma ribut-ribut aja seperti itu. Jadi menurut saya di luar negeri ya berapa hari saya paling lama pernah kemana Pak? Saya kan saya udah pernah ke Cina. Cina udah 2 kali bareng Bapak waktu vaksin. Kemudian ke US, ke Arab, kemudian iya sih, dan rencana besok kan mau ke Singapura. Oh iya, betul. Ya, makanya ya kalau saya paling lama itu biasanya satu minggu, 5 hari sampai 7 hari lah. Gitu. Tapi menurut saya itu udah ya bisa lah, tidak terlalu sulit tapi bisa kita. Nah tadi kan Pak Didik sempat mention sebentar lagi udah mau berganti nih karena mau melanjutkan pendidikan gitu. Berarti yang paling yang paling berkesan selama 2 tahun ini apa Pak? Yang pasti kan banyak ya dukanya juga, tapi yang paling benar-benar berkesan sampai kayak oh ini memang benar-benar ya itu tadi kesempatan dan pengalaman yang nggak akan pernah bisa tergantikan lagi. Iya, kalau berkesan hampir semua dinas aku berkesan ya. Mau di dalam negeri mau di luar negeri ya. Cuma ya saya bersyukurnya ya itu saya bisa melihat kegiatan orang yang semua orang pengen tahu ini loh ya, sebenarnya apa sih rahasianya beliau bisa seperti ini, khususnya masalah kesehatan dan sebagainya ya. Kemudian juga saya beruntung bisa tahu itu dan juga saya bisa mencontoh apa yang bisa beliau sampaikan kita. Saya diperlakukan bukan murni sebagai ajudan, bukan loh. Saya makan apa yang beliau makan, saya makan. Apa yang beliau bahkan ibu itu wah perhatiannya luar biasa. Saya kalau di Bali itu kalau ibu ikut ya dan Bali pasti Pak Didik mana? Udah makan belum? Ini makan. Jadi apa yang ibu makan kita sama, kita makan. Jadi menurut saya ya berkesan banget bisa sedekat itu dengan Bapak Menko, mengikuti kegiatan beliau sampai dengan kita tahu semuanya. Karena beliau sama kita kalau udah kunjungan keluar itu udah bukan menganggap kita udah kamu nggak boleh masuk saya, enggak, beliau masuk, izin Pak kami ya silakan. Jadi udah kayak kepercayaannya itu udah sama kita udah biasa. Makanya itu yang kita jaga, bagaimana kita menjaga kepercayaan Bapak kepada kita itu dengan berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Ya kalau ada kesalahannya wajar, kalau beliau mungkin ada menegur sesuatu kita ya wajar. Ya namanya juga kerja pasti ada salahnya ya Pak. Iya, ya nggak nobody's perfect kan iya, ya. Benar. Jadi ya menurut saya itu sangat berkesan lah bisa sedekat itu dengan beliau, mengikuti kegiatan beliau dan semua yang beliau khususnya kan beliau Kopassus, melihat saya Kopassus, jadi semua yang beliau alami beliau pengen saya juga bisa seperti beliau. Makanya saya nanti kalau mungkin masih berapa bulan sih ya, tapi beliau pengen kamu nanti seperti saya dulu sekolah ini. Dan terlaksana gitu loh. Beliau urus sendiri gitu. Jadi bukan yang ini orat-oratan ini kamu urus, enggak. Beliau bolak-balik koordinasi. Ada kendalamu, kapan berangkat? Benar-benar perhatian dan ngebantu ya Pak. Biasa untuk ya beliau melihat beliau seperti ini mungkin ada apa yang harus saya kerjakan biar bisa saya bisa dulu, kamu harus bisa gitu. Tapi kendala sini kamu harus perbaiki, kamu harus ini, seperti itulah. Keren kalau beliau lagi. Terus kita lebih intimate itu kalau kegiatan kunker keluar gitu. Karena kan benar-benar
nempel. Jadi kadang ada momen-momen Ya kalau berduaan doang gitu iya, ya, Pak. jadi momen-momen beliau yang berbicara bukan hanya pekerjaan. Gimana keluargamu, adikmu? Itu loh. Jadi itu yang sisi lain ya, orang kita kan tegang. Mungkin kalau di depan umum kan kita Kelihatannya kelihatan kita kayak gitu-gitu, tapi kalau udah intimate beliau, kita melayani beliau pas apa itu, beliau bertanya tentang hal pribadi, bertanya tentang keluarga, bertanya tentang masa depan, kadang bertanya tentang satuan. Itu yang menurut saya kita malah lebih, makanya saya sebenarnya enjoy aja kalau saya dinas kadang sampai benar, cuman ya memang harus refresh ya. Beliau mungkin lihat muka kita terus kan juga agak bosen, tapi nggak juga sih, tapi beliau saya yakin pengen ajudannya maju menjadi ya minimal seperti beliau dan kalau bisa lebih baik gitu sih. keren. Nih terakhir nih Pak Didik, mungkin buat semua tim Marves, mungkin Pak Didik punya pesan kayak terkait Pak Luhut atau terkait kan mungkin Pak Didik ngikutin nih semua perkembangan rapat-rapat, jadi tahu juga kondisi di Indonesia kayak gimana, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin tentang protokol kesehatan kayak atau apa gitu, boleh? Ya, jadi saya pesan kepada semuanya yang menonton ya, bahwa khususnya terkait dengan Pak Luhut ya, mungkin banyak cerita-cerita atau anggapan-anggapan, mungkin bahkan saya dulu sebelum dengan beliau mungkin saya menganggap beliau ini seperti yang dibicarakan jelek di ini. Tapi begitu saya masuk ternyata beliau itu punya visi dan misi yang besar untuk bangsa Indonesia ini. Jadi ayolah kita melihat seseorang itu tidak hanya dari luar saja, tidak hanya dari sisi yang kita mau aja. Coba keluar dulu dari zona kita lihat dari sisi yang lain. Ya, Pak Luhut selalu bilang, ya bekerjalah dengan hati. Ya iya, beliau itu memang beliau yang lakukan itu, beliau selalu bekerja dengan hati untuk membangun negeri ini. Berkarya tidak harus menjadi ini, menjadi itu. Berkarya apa yang sedang kamu kerjakan, berkarya ya berbuatlah yang terbaik yang sedang kamu kerjakan. Jadi saya pesan pada semuanya, mari kita selalu bekerja dengan hati, terus menilai seseorang itu harus kita dari beberapa sisi agar kita bisa mendapatkan angle yang berbeda-beda sehingga kita mempunyai penilaian yang menurut kita terbaik terhadap seseorang atau yang harus rekan-rekan tahu bahwa beliau sangat luar biasa bekerja untuk negeri ini. Dan ya kalau ada salah mungkin atau apa kebijakan wajar manusia, tapi semua kebijakan itu beliau ambil dengan penuh integrasi sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Dan saya minta untuk pandemi COVID ini, karena beliau mengurus pandemi COVID, ya kita ya alhamdulillah semakin hari semakin baik. Ya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, kemudian jangan sampai keluarga-keluarga kita khususnya yang komorbid itu kena ya. Semoga pandemi cepat berakhir, sebentar lagi Ramadan. Benar. Ya, semoga kita bisa melaksanakan Ramadan dengan penuh lebih lebih enak dari tahun-tahun sebelumnya ya Pak. Enak dalam arti ya kita bisa lebih kumpul dengan keluarga, kemudian sholat di masjid dan sebagainya. Pokoknya itulah ya, itu saya titip. Saya menyandur kata-kata Pak Menko, bekerjalah dengan hati. Pada rekan-rekan juga, kalau kita ada cewek sana sini karena kita pengen melaksanakan tugas kita yang 3 itu, kemudian kita kalau ada salah ya wajar lah, kita namanya juga bekerja kan. Ya. Semoga kalau kita bekerja dengan hati, semua apa yang kita kerjakan pasti maksimal. Ya, kita kan tidak bisa memuaskan semua orang, tapi pasti kalau kita udah berbuat yang terbaik, ya kita puas dan semoga insya Allah hasilnya juga baik. Ini benar-benar ajudannya Pak Menko, karena kalau tim Marves perhatiin di setiap speech Pak Menko pasti terakhir selalu ada kalimat bekerjalah dengan hati. Berarti udah bisa dibilang benar-benar the real ajudannya Pak Menko, karena Pak Didik pun bilang kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Didik atas waktunya. Semoga tim Marves jadi lebih kenal juga ya sama ajudannya Bapak dan sama Pak Menko juga terutama. Terima kasih banyak tim Marves. Terima kasih banyak.